Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazzama bitriqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyatan miqyasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Dia, karena tidak ada yang sebanding dengan Dia, tidak ada yang sekufu dengan Dia, dan Dia pun tanpa tanding. Dan mudah-mudahan kita senantiasa memurnikan ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa istiqomah dalam keimanan kita, dan mudah-mudahan saat berjumpa dengan Allah tidak tersisa pada Allah kecuali ampunan-ampunan dan ridhonya bagi kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim, karena tidak ada yang lebih penting daripada keimanan. Seseorang bisa jadi punya kesempatan, seseorang bisa jadi punya kesehatan, tapi bisa jadi kalau seandainya dia tidak punya keimanan, maka tidak berguna kesempatan dan kesehatan itu. Allah berikan kita keimanan untuk merangkai kesempatan, merangkai setiap kesehatan menjadi sebuah kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih manis daripada mampu untuk beribadah kepada Allah, mampu untuk mensucikan Allah, mampu untuk senantiasa memegang kalimat tauhid. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan itu di dalam dada kita hingga nanti maut menjemput kita, amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh setiap dari kita merindukan perjumpaan dengan beliau di yaumil qiyamah, ketika hubungan kerabat sudah tidak berguna lagi, ketika hubungan kasih sudah tidak ada lagi manfaatnya, maka satu-satunya yang kita harapkan adalah syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Adam menolak, Ibrahim menolak, Nuh menolak, Musa menolak siapapun yang datang kepada dia, maka manusia itu justru dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahkan sekecil biji sawi pun, maka insya Allah akan digabungkan menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap mudah-mudahan di yaumil kiamat, ketika semua hubungan tidak bermanfaat, ketika semuanya tidak berguna, maka mudah-mudahan kita dibangkitkan dekat dengan Rasulullah. Rasulullah mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya, kemudian kita diajak melalui beliau untuk bergabung dalam barisan-barisan di belakangnya, lalu kemudian dituntun memasuki surga untuk pertama kalinya, diminumkan daripada telaganya, dan mudah-mudahan kita memasuki surganya bersama-sama, amin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah, jadi pada hari ini kita berjumpa, dan perjumpaan ini mudah-mudahan senantiasa kita ikhlaskan karena Allah, karena tidak ada gunanya segala sesuatu amal, tidak ada gunanya suatu perkara kalau tidak diikhlaskan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengucap bismillah, maka kita menafikan segala sesuatu selain Allah, karena tidak ada satupun niat yang bermanfaat kalau tidak digandengkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita niatkan kajian ini hanya untuk Allah, menambah ilmu. Kita minta kepada Allah agar ditambahkan manfaat kepada kita, kepahaman atas agama ini, lebih mencintai agama ini. Dan mudah-mudahan setelah kita keluar daripada sini, Allah menuntun kita pada perbuatan-perbuatan yang terbaik. Karena agama Bapak Ibu sekalian itu dimaksudkan untuk orang-orang agar menjadi baik, orang-orang agar menjadi tertata. Ada orang-orang mungkin berpikir, ngapain sih sebenarnya kita hidup di dunia? Kalau seandainya tidak ada agama kan orang bisa hidup baik. Ini pandangan yang prematur. Kenapa? Karena kalau seandainya agama tidak ada, itu pasti orang-orang jadi jelek. Nah, karena itulah pada kajian pada hari ini kita coba ingin menggali. Setelah kita lepas daripada Ramadan, kita berharap bahwa kita menjadi orang yang takwa. Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan, dan apa sih kaitannya dengan agama? Karena zaman sekarang kan zaman-zaman fitnah Bapak Ibu sekalian, yang mungkin fitnah-fitnah ini kita tidak pernah lihat pada masa-masa yang lalu.
Kalau kita baca-baca di buku-buku sejarah, baca misalnya di buku-buku fikih para ulama, mungkin tidak ada penjelasan tentang zaman ini. Nah kenapa? Saya masuk Islam tahun 2002, umur saya waktu itu masih 18 tahun. Waktu itu alhamdulillah masih muda, alhamdulillah. Sekarang ya sudah alhamdulillah tidak muda lagi ya. Nah ketika saya masih muda itu 18 tahun masuk Islam, saya baca banyak sekali kitab-kitab fikih, saya banyak sekali baca tentang para ulama, saya banyak sekali membaca tentang kisah-kisah Islam. Dan pada waktu itu ada satu hal yang saya sulit bayangkan. Apa yang saya sulit bayangkan? Bahwasanya ada zaman seperti sekarang, ada muslim tapi dukung non muslim. Nah, itu nggak pernah saya bayangkan, nggak pernah saya pikirkan. Ibaratnya gini, ini nggak mungkin terjadi. Sama seperti orang muslim nggak mungkin rela makan babi dengan sengaja. Nah, kira-kira gitulah, bisa dipahami ya. Pernah makan babi? Mau makan babi? Dengarnya aja nggak enak gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena sudah terpatri di antara orang muslim babi itu haram. Padahal babi itu haram di dalam Al-Quran, dibandingkan dengan pemimpin non muslim, itu lebih banyak pemimpin non muslim yang haramnya, bisa dipahami ya. Tapi orang-orang muslim yang nggak kebayang oleh ulama-ulama zaman dulu, kok bisa ada orang muslim kemudian mendukung orang non muslim. Sekarang kejadian zaman sekarang fitnahnya aneh-aneh Bapak Ibu sekalian. Misalnya contoh, kalau zaman dulu itu kalau ada orang sering ke masjid itu disaksikan sebagai orang yang beriman. Oh bapak itu sering ke masjid, berarti dia orang beriman. Saya misalnya dulu pas lagi masih muda juga ya, umur 22 tahun, lagi mau melamar istri saya, itu saya kan datang langsung ke kampungnya, datang ke bapak ibunya. Nah karena memang sudah terbiasa sholatnya di masjid, lalu kemudian setiap sholat 5 waktu ke masjid, itu orang-orang langsung bilang, itu calon mantunya bapak ini soleh. Lah kenapa ke masjid terus? Nah, itu orang zaman dulu tuh begitu. Kalau ada orang ke masjid terus, itu tanda-tanda orang soleh. Zaman sekarang orang ke masjid terus, ini adalah calon-calon radikalis. Paham teman sekalian? Zaman dulu orang yang namanya rohis itu selalu orang-orang yang paling bagus, orang-orang yang prestasinya tinggi, kepedulian pada agamanya tinggi, gitu kan ya. Zaman sekarang rohis diawasi, LGBT dibiarkan, paham? Bahkan harus dihormati. Ini fitnah-fitnah yang nggak ada pada zaman yang lalu, ada pada zaman sekarang. Ngeri luar biasa. Lah kenapa? Karena itulah orang tua saya yakin semuanya pusing 7 keliling. Lah kenapa? Menghadapi masa ini di mana anak-anaknya senantiasa dihantui oleh keburukan-keburukan yang nanti akan menyengsarakan. Coba lihat, bayangkan, LGBT di Twitter itu punya follower ribuan. Kemarin baru kopi darat di Kelapa Gading, ketangkep 100-an orang. Ya, ketangkep 100-an orang dibebaskan kemudian disuruh dihormati. Paham teman-teman sekalian? Ketika ada perayaan agama lain, orang muslim suruh hormati, gitu kan ya. Ketika ada perayaan lagi agama lain, orang muslim suruh hormati. Ketika orang muslim lagi berpuasa, orang muslim juga disuruh menghormati yang tidak berpuasa. Bagus, ini zaman sekarang. Dan yang fitnah-fitnah yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ulama-ulama zaman dulu dihormati, ketemu dicium tangannya, dimintai barokahnya, dimintai doanya. Zaman sekarang dituduh macam-macam. Dituduh mulai dari money laundering, gitu kan ya, dituduh kemudian dengan hal-hal yang tidak pantas. Ini pada zaman sekarang. Jadi fitnah-fitnah yang mungkin tidak terbayangkan ada pada zaman sekarang. Agama mulai untuk dikeluarkan daripada kehidupan. Padahal dari zaman dulu agama itu senantiasa ngajak orang agar tertata. Kalau orang tidak pakai agama pasti menyengsarakan. Itu dari zaman dulu sudah begitu. Nanti kita bisa detailkan ceritanya. Tapi zaman sekarang seolah-olah yang ditakutkan pada orang-orang beragama, justru orang-orang beragama ini karena agamanya akan jadi radikalis. Lihat saja pada kondisi zaman sekarang. Jadi gini, Bapak Ibu boleh jadi tidak mau peduli dengan kondisi negara ini, bisa jadi tidak mau peduli dengan kondisi zaman sekarang. Pedulinya yang penting saya dapat ilmu, yang penting sholat saya baik. Tapi hati-hati, sangat berhubungan antara kekuasaan dengan agama. Maka para ulama membahas bahwa kekuasaan dan agama ini seperti saudara kembar. Contoh misalnya, kemarin ada seorang anak SMA, ya, anak SMA diundang kemana-mana. Masih ingat? Ada seorang anak SMA diundang kemana-mana. Saya sebagai seorang penulis, terlepas daripada plagiat atau tidak plagiat, kita nggak bahas tentang plagiat atau tidak plagiat. Walaupun tidak plagiat, itu tulisannya biasa-biasa saja. Tapi kenapa sampai bisa diundang ke sini, diundang ke sana kemari, dipublikasi dan kemana-mana, kita ujung-ujungnya stres gitu kan ya. Nah kenapa bisa begitu? Karena ini ada sesuatu yang ingin ditunjukkan oleh penguasa zaman sekarang. Yang ingin ditunjukkan oleh penguasa zaman sekarang adalah karena mereka melihat gerakan-gerakan, termasuk gerakan 212 kemarin itu, ini muncul kesadaran besar kaum muslimin untuk kembali kepada Islam, gitu kan ya. Bahkan ibu-ibu gitu kan ya, yang hedonis gitu kan ya, yang tiap hari kerjaannya pindah dari antara kafe ke kafe, pindah antara hotel ke hotel, tiba-tiba pindah ke jalan.
bawa mobil Alphard gitu kan ya, bawa mobil-mobil yang keren, dibuka belakangnya, tolong dong ambil makanan saya, tolong dong ambil makanan saya, nggak dibayar sama sekali, gitu kan ya. Datang kemudian ke aksi itu untuk menunjukkan pembelaan mereka terhadap Al-Quran. Nah ini kemudian penguasa melihat hal seperti itu, wah ini bahaya. Nah kenapa? Kalau dilanjutkan terus-menerus maka jualan mereka tidak laku. Paham teman-teman sekalian? Nah maka dibuatlah deradikalisasi yang sebenarnya sama dengan deislamisasi. Lah kenapa dikatakan deradikalisasi sama dengan deislamisasi? Balik lagi kepada dedek-dedek SMA tadi, gitu kan ya? Dedek-dedek SMA tadi itu diundang kemana-mana untuk menunjukkan. Jadi gini, ini yang pengen ditunjukkan oleh penguasa adalah kalau Anda ingin jadi remaja berprestasi, kalau Anda ingin dianggap sebagai remaja yang bagus, remaja yang keren, yang diundang ke kantor berita ini dan kantor berita itu, TV ini dan TV itu, bahkan Menak kemudian mengundang, bahkan kemudian Presiden mengundang, jadilah Anda remaja yang mengusung isu-isu yang justru kontraproduktif terhadap agama. Contoh, Islam itu warisan. Ya, kalau Islam warisan, saya nggak masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Kalau Islam itu warisan, maka Umar bin Khattab juga nggak masuk Islam. Islam itu warisan, semua agama itu sama. Al-Quran itu tidak perlu dikutip untuk menandakan kesuciannya. Al-Quran itu tidak suci, sama aja seperti kitab-kitab yang lain. Nah, kalau Anda mau diundang, jadilah kayak begitu. Paham teman-teman sekalian? Deislamisasi sama dengan deradikalisasi. Ulama-ulama yang dicap radikal, justru ulama-ulama yang membangkitkan kebangkitan orang-orang muslim, yang kemudian beberapa dicekal, termasuk yang kemarin baru datang ke sini itu. Nah, jadi intinya adalah yang kita lihat ini adalah luar biasa. Lah kenapa? Karena berkaitan langsung dengan hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dibiarkan terus-menerus, maka yang terjadi justru adalah kehancuran. Lah, karena itulah kalau kita melihat kisah Nabi Muhammad, ya, kisah Nabi Muhammad itu hidup di dalam kondisi baik atau di dalam kondisi yang tidak baik? Kondisi baik atau kondisi tidak baik? Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Yang namanya pola itu senantiasa berulang. Yang namanya pola itu senantiasa berulang. Dalam setiap kondisi-kondisi di mana kondisi ini parah luar biasa, Allah tidak akan membiarkan itu. Tapi Allah akan mengganti kaum itu dengan kemudian kaum yang jauh lebih baik, yang mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dan Allah pun mencintai mereka. Suatu hari ketika aksi 411 dan 212 itu, saya ditelepon oleh ibu saya. Ibu saya bilang, "Li, kamu ada di mana?" "Di rumah." "Ngapain?" "Ya sama keluarga." "Besok kemana?" "Ada aksi." "Gak usah ikut aksi." "Loh kenapa gak usah ikut?" "Kamu tuh jangan macem-macem, nanti kalau kamu ditangkap polisi gimana?" "Loh gak salah kok ditangkap polisi." "Loh kamu pokoknya jangan macam-macam, jangan main-main menentang pemerintah, jangan main-main menentang penguasa, itu nggak boleh, agama tuh baik-baik aja, yang penting damai-damai aja." Saya bilang, "Ya agama saya damai, cuma ini kan adalah aksi untuk menandakan bahwa orang muslim itu percaya dengan Al-Quran, beriman pada Al-Quran, nggak rela kalau Al-Qurannya dinista, pokoknya jangan ikut-ikut, pokoknya kamu damai-damai aja, jangan ikut-ikut kemudian menentang penguasa." Saya bilang gini, "Mi, tau nggak, saya tuh cuma mengikuti langkah Yesus Kristus." Paham? Kita cuma mengikuti langkah Yesus Kristus. Lah kenapa? Yesus Kristus itu juga protes pada penguasa, makanya disalib, gitu kan ya. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Lah maka kalau mami kemudian mau beragama, lalu kemudian nggak mau mengikuti kemudian Yesus untuk mengkritik keadaan yang salah pada saat itu, lalu untuk apa? Yang mami ikuti siapa? Yesus atau yang lain, gitu kan ya. Kamu sembarangan aja, Yesus kan Tuhan, dia tahu semuanya. Wah itu kalau itu udah beda urusan, gitu kan ya. Nah, nggak, yang pengen saya kasih tahu adalah ini ada polanya, ada polanya. Setiap nabi itu diutus bukan dalam kondisi di mana masyarakat sudah baik. Ya, setiap nabi itu diutus bukan dalam kondisi masyarakat sudah baik. Justru setiap nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang kacau balau, carut marut, barulah diutus seorang nabi. Bahkan kalau terlalu carut marut, bukan hanya diutus satu, kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga nabi. Pada kondisinya Yahudi yang ketika lagi carut marut dihabisi oleh Fir'aun, diutus dua nabi, Musa dan Harun. Pada kondisi yang lebih carut marut lagi, ada tiga nabi sekaligus turun. Di mana? Baca saja di surat Yasin. Di situ Allah katakan, kami tidak hanya utus satu, tapi dua bahkan tiga nabi kami utus untuk memperbaiki kondisi umat itu. Nah, setiap nabi itu diutus dalam kondisi yang carut marut, maka setiap nabi pasti dibenci, pasti punya musuh. Allah katakan di dalam Al-Quran begitu, setiap nabi itu pasti punya musuh. Jadi kalau anda punya musuh, belum tentu anda jahat, ya. Tapi kalau anda nggak punya teman, berarti anda jahat betul. Jelas ya. Jadi gini maksudnya, kalau anda punya musuh, belum tentu anda jahat. Walaupun belum tentu juga anda benar, ya. Tapi kalau anda nggak punya teman, berarti anda jahat betul itu. Lalu lihat aja zaman sekarang, yang jahat aja punya teman kok. Lagi gitu ya. Maka kalau kita masih punya teman, ada yang benci, bisa jadi justru kita benar. Contoh Rasulullah dulu itu dianggap sebagai orang yang sangat santun, keturunan daripada nasab yang paling baik. Di antara orang-orang Arab itu nasab Quraisy yang paling bagus. Di antara nasab Quraisy itu nasabnya Bani Hashim yang paling bagus. Di antara nasabnya Bani Hashim, Allah angkat Rasulullah Muhammad menjadi nasab yang paling bagus.
Jadi bayangin ya, secara nasab paling bagus, secara orang keren luar biasa. Orang-orang bilang kalau lihat wajah Rasul itu mereka langsung terkesima. Nah kenapa? Rasul itu ngangkat orang lain. Kalau Nabi Yusuf cakep sih cakep, tapi kalau saya Anda lalu kemudian didudukkan sama Nabi Yusuf ya, Anda benar-benar langsung jadi jelek, paham ya? Jadi kalau Anda itu mau foto yang bagus, carilah yang agak nggak bagus di sebelah Anda gitu. Nah, mendadak Anda jadi bagus gitu ya. Kan perbandingannya. Nah, tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah itu dikatakan kalau lagi membersamai orang, yang pendek jadi kelihatan nggak pendek, yang tinggi jadi kelihatan nggak terlalu tinggi. Karena dibandingkan Rasul, yang cakep jadi kemudian makin cakep ketika bareng Rasul, walaupun tetap Rasul lebih cakep. Yang jelek diangkat kemudian jadi cakep oleh Rasulullah. Kenapa? Itu Rasulullah enak dipandang, nasabnya paling bagus, kalau orang bersamanya kangen gitu kan ya. Dan perbuatan-perbuatannya tidak ada yang pernah menyakiti, kalau datang kepada orang senantiasa menyelesaikan masalah, dan orang-orang percaya semua pada Rasulullah. Tapi tatkala Rasulullah menerima wahyu, gitu kan ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mendadak sifat orang-orang Quraisy berubah pada Rasulullah. Tadinya nasabnya yang bagus, nggak menghalangi mereka untuk mencerca Rasulullah di depan umum. Baiknya Rasulullah nggak menghalangi mereka untuk memukul Rasulullah di depan umum. Deraan-deraan fisik tidak menghalangi itu. Bagaimanapun dan paras Rasul yang menarik itu tidak menghalangi mereka untuk melempar kotoran pada Rasulullah. Nah kenapa? Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu adalah pemecah belah tradisi keagamaan, pemecah belah umat? Tidak, walaupun dituduhkannya begitu. Ya, jadi zaman sekarang kalau ada orang baik pasti dituduh begitu, intoleransi, anti keberagaman, buat-buat yang baru dan sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan materi kali ini? Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Apa sih kunci untuk kemudian melalui semua ini, teman-teman sekalian? Jadi kita sudah bahas bahwa agama itu turun memberikan sebuah panduan supaya manusia tidak tersesat dan hidupnya bisa bahagia, supaya mereka tidak susah dan hidupnya senantiasa kemudian penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah karena itulah saya pengen cerita tentang perbandingan agama antara agama dua agama besar dan kaitannya dengan bagaimana kemudian tujuan hidup manusia. Kelihatan yang di depan? Kelihatan? Baik, kalau nggak kelihatan nasib Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau saat kita lihat tentang tujuan hidup manusia, saya pengen sedikit membandingkan Bapak Ibu sekalian. Ini ada sebuah cerita di dalam surat Genesis. Surat Genesis ini adalah surat yang pertama di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ini penistaan agama bukan Ustaz? Enggak, ini bukan penistaan agama. Ini namanya perbandingan agama, ilmu ya, silahkan diambil gitu kan ya. Nah, bagaimana ceritanya tentang manusia? Ini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Sudah pernah dengar cerita ini? Sudah pernah baca Alkitab? Belum, hari ini baca ya, nih ceritanya. Jadi ini Alkitab bukan Al-Quran. Cerita tentang manusia kenapa bisa turun ke dunia dan apa hubungannya dengan agama kita nanti. Oke, kalau gitu kita lihat. Ceritanya adalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi gini ceritanya. Dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Ibrani, karena bahasa Arab dan Ibrani ini temenan, ya, karena temenan. Bahasa Ibrani itu bahasa Yahudi. Karena temenan, maka itu satu rumpun. Kayak kita sama Malaysia. Ya, kita sama Malaysia boleh. Nah, kalau di sini boleh itu mau gitu ya, bisa gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab yang namanya kebun itu artinya adalah jannah, kebun. Jadi kalau jannah surga itu bentuknya adalah dipersepsikan kepada kita kayak kebun. Kalau kebun tuh banyak pohonnya enggak? Nah, itu juga sama. Jadi mereka menyebut juga jannah. Tapi mereka menyebut Taman Eden atau Kebun Eden. Di dalam bahasa Arab Jannatul Aden. Jelas ya? Nah itu jadi sama. Jadi di dalam surga itu kata mereka ada banyak sekali pohon-pohon, tapi ada dua pohon yang dibilang pohon istimewa. Yang pertama tertera di situ pohon kehidupan, yang kedua namanya pohon pengetahuan. Saya tes dulu. Ada dua pohon yang spesial. Satu pohon, yang kedua pohon. Oke, sampai di sini paham? Lalu kemudian Tuhan bilang pada semua manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi yang namanya pohon pengetahuan jangan dimakan. Karena kalau seandainya kamu makan pohon pengetahuan ini, dia itu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan buahnya, pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Jelas? Jadi Tuhan bilang, ada dua pohon istimewa. Satu pohon, yang dua pohon pengetahuan ini tentang pengetahuan baik dan jahat. Jangan dimakan, kalau dimakan bakal. Ternyata manusia digoda oleh setan. Maka kemudian setan datang kepada manusia lalu berkata, ular berkata pada perempuan, karena setannya nyamat dalam bentuk ular. Loh, kenapa kamu nggak makan? Lalu kata manusia, enggak, saya bakal mati. Lalu setannya bilang, enggak, kamu nggak bakal mati.
Justru kalau kamu makan, kamu tahu akan tentang yang baik, tentang yang jahat seperti Tuhan. Jadi makan saja nggak apa-apa. Akhirnya setelah digoda, Adam digoda nggak mempan. Adam digoda nggak mempan, akhirnya Hawa yang digoda. Mempan atau tidak? Mempan. Akhirnya Hawa makan buah tadi, lalu kemudian dia jatuh ke dalam dosa. Buahnya buah apa? Uldi, itu kan di dalam Al-Quran. Buahnya buah apa? Ini kan Alkitab. Buahnya buah apa? Buahnya buah apel. Jelas, makanya gambarnya buah apel. Ada yang punya iPhone? Ada yang punya iPhone? Gambar apa di belakangnya itu? Apel. Kenapa Steve Jobs ngambil lambang apel? Tahu? Kenapa Steve Jobs ngambil lambang apel? Gak pernah nyari tahu ya? Anda gak pernah merasa aneh kenapa lambangnya apel? Steve Jobs itu orang ateis. Dia nggak percaya dengan apa yang gereja klaim, karena gereja klaim buah apel yang digigit sebagai dosa pertama manusia yang disebabkan oleh Hawa. Gara-gara Hawa manusia berdosa jatuh ke dunia, gitu ya, jelas ya, diusir oleh Tuhan karena Tuhannya ngamuk, karena disuruh makan, nggak boleh makan malah makan. Buahnya itu buah apel, buah pengetahuan. Jadi gara-gara makan itu manusia jatuh ke dalam dosa. Itu versi gereja. Steve Jobs bilang tidak, dia ambil dari angle yang lain. Justru kalau buah itu tidak dimakan, kita nggak punya pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, Anda tidak bisa pakai iPhone. Paham teman sekalian? Jadi menurut Steve Jobs, iPhone adalah human first technology. Nah, jadi kira-kira begitu. Lah kenapa? Karena itu tadi, manusia dapat pengetahuan gara-gara makan buah apel kroa tadi. Jelas sampai di sini teman-teman sekalian? Oh, jadi tetap boleh pakai iPhone? Ya boleh lah, nggak ada urusannya gitu kan ya. Nah, saya cuma cerita aja biar teman-teman tahu gitu ya. Nah, setelah kemudian dimakan buah tadi, akhirnya perempuan memberikan pada laki-laki dan laki-laki pun memakannya, maka dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Dulu ketika saya masih SD, SMP, itu seringkali ada sesuatu yang menarik. Kalau lagi ada di kelas gitu kan ya, habis bubar kelas, pintu kan cuma satu, berebutan keluar. Gara-gara berebutan, yang cewek bilang, yang laki-laki belakangan, ladies first, ladies first. Teman saya bilang begini, ladies first, gara-gara lu tau gue jadi turun ke dunia gitu kan. Karena kalau nggak gara-gara perempuan, itu kita nggak turun ke dunia. Jadi kira-kira gitu ya. Ini serius, makanya perempuan di dalam terminologi orang Kristen itu penyebab laki-laki jadi turun ke dunia. Makanya mereka tidak pernah boleh ngajar agama. Kenapa tidak boleh ngajar agama? Karena mereka lemah otaknya, karena mereka lemah akalnya, karena mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka mudah dibisiki oleh setan. Makanya mereka bilang women is the container of Satan. Jelas. Lah kenapa? Gara-gara laki-laki nggak mempan, perempuan yang mempan. Nanti kapan-kapan saya ceritain lagi ya. Oke, kalau gitu setelah kemudian itu terjadi, mereka punya pengetahuan. Apa yang pengetahuan mereka pertama kali? Mereka jadi tahu mereka telanjang. Bedanya di dalam Islam, kalau di dalam Islam justru syaitan yang membuka aurat wanita. Jadi kalau seandainya Anda itu hobi buka aurat, itu pasti ada setannya. Pasti ada setannya. Tapi di dalam agama Kristen justru gara-gara buah pengetahuan mereka jadi tahu aurat itu kemudian ada. Jadi mereka justru nutupin aurat dari situ. Nah, ketika mereka ambil tanaman-tanaman dari surga, menutupi aurat mereka, Tuhan datang pada mereka lalu berkata, "Di manakah engkau?" Lalu kemudian manusia berkata, Adam berkata, "Saya mendengar engkau datang, jadi saya takut, jadi saya bersembunyi." Lalu Tuhannya bilang, "Kamu makan buah yang tadi saya larang ya? Kamu kok makan buah tadi saya larang?" Lalu kemudian Adamnya berkata, "Bukan saya yang makan, itu perempuan yang ngasih saya buah itu." Pertanyaannya, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Pelajaran penting ya, ngeles itu bukan pelajaran Islam, jelas ya. Jadi kalau orang muslim itu nggak boleh ngeles ya. Ngeles itu justru yang diajari pada mereka. Adam, kamu makan buahnya? Oh, bukan saya, tapi perempuan yang ngasih saya. Perempuan ditanya, kamu yang ngasih makan? Bukan saya, ular yang ngasih saya. Ngaku atau ngeles? Dua-duanya ngeles, akhirnya tiga-tiganya dihukum. Adam dihukum, Hawa dihukum, ular dihukum. Bagaimana hukuman buat ular? Ini hukuman buat ular teman-teman sekalian. Ular dihukum untuk menjala dengan perutnya seumur hidup, makan tanah seumur hidupnya. Dia dan perempuan saling membenci. Dia akan menggigit tumit perempuan akan meremukkan kepala dia. Itu hukuman buat ular. Padahal kasihan, kan setannya sudah kabur. Paham teman sekalian? Ularnya kena hukum, padahal dia nggak tahu apa-apa, paham ya? Nah, lalu kemudian bagaimana dengan hukuman buat Hawa? Hawa dihukum dengan cara hamil dan melahirkan. Jadi hamil dan melahirkan, kata Tuhan. Lalu kata Tuhan kepada perempuan itu, "Aku akan menambah kesakitanmu selagi engkau hamil dan saat engkau melahirkan. Tapi meskipun demikian engkau tetap mau untuk pada suamimu." Gitu kan ya. Jadi hamil dan melahirkan itu hukuman dalam terminologi Alkitab. Ya, jadi seandainya kalau ada perempuan hamil dan melahirkan itu disyukurin harusnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena sakitnya itu adalah sebuah hukuman. Makanya pada tahun 1000 tatkala Islam sudah menemukan anestesi, itu Eropa banyak yang meninggal gara-gara sakit ketika melahirkan. Karena nggak punya anestesi. Diperkenalkan anestesi ke Eropa, pastornya marah-marah. Lah kenapa? Ini bid'ah kata mereka. Karena kenapa? Perempuan yang melahirkan harusnya sakit. Kalau nggak sakit, nggak syar'i. Nah, kira-kira gitu lah dalam bahasa kita. Nah, maka mereka harus sakit. Luar biasa.
ngomong-ngomong sakit melahirkan sama sakit disunat, sakit mana? Sakit mana? Oh belum tahu, sakit disunat. Iya serius. Ustadz kan nggak pernah melahirkan. Oh ada buktinya. Itu bapak-bapak disunat sekali aja, itu kapok. Ibu-ibu melahirkan sekali nggak kapok. Nggak, itu guyonan saja. Nggak, maksud coba kita lihat. Ketika di agama sebelah itu, ketika melahirkan sakit itu kemudian adalah, ya Allah ini adalah sebuah hukuman, maka mereka nggak boleh protes. Di dalam Islam, Masya Allah, melahirkan itu kemuliaan. Lah kenapa? Sakitnya ketika pembukaan itu menjadi penggugur dosa-dosa. Rasulullah berkata, jangankan sakit ketika melahirkan. Kata Rasul, bahkan duri yang menempel di kaki seorang mukmin yang kemudian diikhlaskan karena Allah, itu adalah penggugur daripada dosa-dosa. Maka wajar ketika ulama mengatakan, ketika seorang ibu sakit ketika pembukaan pertama, itu dosa-dosa yang meluruh dari tubuhnya, Masya Allah. Ketika kemudian anaknya lahir, anaknya suci, ibunya jadi balik suci lagi. Lah kenapa? Dosa-dosanya meluruh. Maka ibu-ibu nggak pernah kapok melahirkan. Lah kenapa? Alhamdulillah meluruhkan dosa-dosa gitu kan ya. Jadi anaknya lahir fitrah, ibunya balik lagi fitrah. Dosa-dosa hilang semua karena kesakitan itu. Kalau ibunya meninggal, meninggalnya mati syahid. Kalau anaknya meninggal, ikhlaskan karena Allah, sabar karena Allah, maka anaknya menunggu di surganya Allah dalam bentuk perempuan atau laki-laki yang usianya 25 sampai 30 tahun. Gitu kan ya. Lalu kemudian kalau dua-duanya meninggal, bapaknya kawin lagi gitu ya. Nah, itu hukuman buat perempuan. Bagaimana hukuman buat laki-laki? Hukuman buat laki-laki disuruh kerja keras untuk kemudian mencari nafkah. Karena itulah kerjaan buat mereka, itulah hukuman buat mereka. Paham ya? Jadi ular kena hukum, laki-laki kena hukum, wanita kena hukum. Selesai sampai di situ? Tidak selesai. Tuhannya belum mengampuni. Tidak selesai sampai di situ. Lalu Tuhan kemudian berkata pada malaikat. Nah, sekarang berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu seperti kita, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Gara-gara makan buah pengetahuan. Maka jangan sampai lagi dia mengulurkan tangannya, balik lagi lalu ngambil buah pohon kehidupan itu, lalu kemudian bisa hidup selama-lamanya. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden. Ya, jadi kemudian manusia diusir semua dari Taman Eden, kemudian ditempatkan di bumi, dan di tempat pohon kehidupan tadi dijaga beberapa kerub, kata Tuhan tadi. Kerub itu apa? Dalam bahasa Inggris cherubim. Cherubim itu malaikat yang kepalanya singa, badannya manusia, membawa pedang menyambar-nyambar. Itu ada ayatnya di situ. Membawa pedang menyambar-nyambar. Kalau saya bayangin kayak lightsaber, kira-kira gitulah ya. Nah, lalu kemudian untuk menjaga jalan pada pohon kehidupan. Nah, kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Dalam konsep hidup mereka, agama itu adalah sesuatu yang kemudian dijadikan, Tuhan menjadikan manusia itu di dunia harus menderita karena mereka berbuat salah di surga. Maka muncul konsep dosa asal, dosa waris. Maksudnya apa? Semua manusia berdosa karena Adam dan Hawa berdosa. Belum dimaafkan Tuhan, maka manusia muncul punya dosa waris dan harus percaya pada Yesus baru kemudian bisa untuk hilang dosa asalnya. Tapi kesimpulan yang lain apa? Kesimpulan yang lain Tuhannya bohong. Nah, kenapa Tuhannya bohong? Coba lihat baik-baik. Ada dua pohon tadi di surga yang spesial, satu pohon. Yang kedua pohon. Tuhan bilang kalau makan pohon pengetahuan bakal. Setan bilang nggak bakal mati, justru akan punya pengetahuan. Ternyata pas makan mati atau tidak? Yang benar Tuhan atau setan? Tuhannya bohong, paham teman sekalian? Yang justru benar adalah setan. Pas saya cerita ini, alhamdulillah ada satu keluarga masuk Islam, alhamdulillah. Pas saya cerita ini ke pastor, pastornya protes, kamu enak aja menafsirkan agama orang lain gitu kan ya. Bukan begitu ceritanya. Oke, kalau gitu cerita apa pastor? Ceritanya begini, kata Tuhan kalau makan bakal mati. Buktinya sekarang kita mati. Oh gitu, berarti kemarin abadi ya? Kalau abadi ada nggak dalilnya? Nggak ada, tapi gitulah kira-kira ceritanya. Oh kalau nggak ada dalilnya nggak boleh begitu. Nah, tapi taruhlah begini, Tuhannya benar, setannya benar, berarti satu sama, paham teman sekalian? Ya tetap aja nggak enak gitu kan ya. Nah, tapi teman-teman sekalian yang perlu saya sampaikan adalah ini adalah ceritanya. Maka wajar saja kalau bukan dari Tuhan, bukan dari firman Allah, maka wajar saja ada banyak sekali pertentangan di dalamnya. Maka hari-hari ini kalau ada orang masuk Islam, saya bilang begini, sudah pernah baca Alkitab? Sudah. Sudah pernah baca Al-Quran? Belum, baca dulu. Nanti saya kasih tahu ini kisah yang sama, tolong dibandingin. Kalau masih merasa Al-Quran dan Alkitab sama, berarti ada yang masalah pada kepalamu. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, kenapa? Ini saya kasih tahu. Ini cerita yang tadi tentang manusia kenapa bisa turun ke dunia dan apa kemudian rahasia di dunia itu. Kita bandingkan dengan Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran? Kisahnya termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Sangat-sangat singkat sekali, tapi Masya Allah, coba perhatikan ya. Kisah tadi yang panjang tadi, bandingkan dengan Al-Quran 30 sampai 38 dan bandingkan coba ceritanya. Masya Allah, teman-teman akan melihat dan akan merasa bagaimana Al-Quran itu utamanya. Allah kata di dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata pada para malaikat, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelumnya, kalau di dalam Al-Quran, sorry, terlalu cepat nggak? Oh, alhamdulillah, baik. Wajahnya ini wajah-wajah tegang. Saya coba kurangi ya, mudah-mudahan bisa ya. Allah berkata di dalam Al-Quran,
wa idz qala. Di dalam Al-Qur'an kalau ada kata-kata idz ya, kalau ada kata-kata idz yang seperti depan itu ya, wa idz qala, kalau ada kata-kata idz tolong catat baik-baik. Kalau ada ayat-ayat yang model begitu, itu tolong digarisbawahi. Karena berarti Allah minta kita untuk ingat-ingat, Allah minta kita untuk ulang-ulangi, Allah minta kita untuk menganalisis secara mendalam, karena ayat-ayat setelahnya, kisah-kisah setelahnya itu punya pelajaran-pelajaran yang akan penting seumur hidup. Ya, kalau kata-kata idz itu berarti disuruh ingat-ingat, disuruh ulang-ulangi. Nah, begitupun juga dalam ayat ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Perhatiin baik-baik kata Allah, aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi yang baru aku buat itu. Ya, khalifah artinya di sini apa? Salah, di sini bukan artinya pemimpin. Khalifah di sini artinya? Khalifah artinya? Khalafa yakhluf artinya adalah mengganti. Aku ingin menjadikan penggantiku di muka bumi ini untuk mengelola muka bumi ini. Jadi kira-kira kalau bahasa Indonesianya manajer ya. Aku ingin menjadikan manajer untuk mengelola muka bumi ini. Lah, lalu kemudian setelah mendengar itu, malaikat langsung mengkonfirmasi, at-taj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikut dima. Nah, ini pelajaran pertama. Malaikat mengatakan, "Ya Allah, kami konfirmasi," bukan protes ya. Karena malaikat nggak bisa protes. Emang Anda protes terus gitu kan ya? Malaikat nggak bisa protes. Malaikat cuma mengkonfirmasi, "Ya Allah, setahu kami, yang kami juga dikasih tahu Engkau, gitu kan ya, manusia itu punya dua sifat." Lah, kenapa yang model begini disuruh mengatur bumi? Yang pertama adalah manusia suka menumpahkan darah, yang kedua suka berbuat kerusakan. Gitu kan ya? At-taj'alu fiha ma yufsid, yang suka merusak di dalamnya. Wa yasfikut dima, dan juga menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih kepada Engkau, senantiasa mensucikan Engkau, senantiasa kemudian untuk mengagungkan Engkau. Allah katakan dengan sangat singkat sekali, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kamu nggak tahu, gitu ya, jelas ya. Aku tahu apa yang aku lakukan, tenang saja. Nah, dibuktikan pengetahuan Allah. Kenapa sampai manusia punya sifat dasar dua? Satu apa tadi? Merusak. Dua apa tadi? Menumpahkan darah. Kenapa sampai dua ini masih dipakai mengelola bumi? Allah katakan kemudian dalam ayat berikutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan di depan malaikat kepada Adam nama benda-benda di dalam surga. Ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya. Summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian barang-barang itu dikasih kepada para malaikat, dipalingkan pada malaikat. Kemudian Allah berkata, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Oke malaikat, tadi sudah saya ajarin kepada Adam. Sekarang tolong kamu sebutkan nama barang-barang yang barusan saya ajarin kepada Adam. Apa kata malaikat? Qalu subhanak. Langsung malaikat mengatakan, subhanak, ya Allah maha suci Engkau. La ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak mungkin kami bisa menyebutkan barang-barang kecuali yang sudah pernah diinstal kepada kami nama-namanya. Nah, di situ kemudian dibuktikan. Apa pembuktiannya? Malaikat tidak bisa nyebutin nama benda-benda itu padahal diajarinya di depan matanya. Gitu kan ya? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kamu paling tahu, kamu yang berhak memutuskan. Oke, Adam, oke, malaikat nggak mampu. Kemudian Allah berkata kepada Adam, ya qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Oke, Adam, malaikat sudah tidak mampu. Sekarang sebutkan nama benda-benda tadi. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Kemudian Adam menyebutkan nama benda-benda semuanya. Lalu kemudian berkata Allah, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Coba lihat pelajaran pertama, manusia bisa menyebutkan nama benda-benda. Yang malaikat nyerah. Karena malaikat cuma tahu yang diinstal kepada dia, nggak bisa belajar. Manusia bisa belajar. Nah, ini adalah pelajaran pertama, manusia bisa belajar. Karena apa? Manusia punya satu hal yang tidak dipunyai malaikat. Lalu Allah katakan, benar kan malaikat? Aku sudah bilang, aku tahu segala-galanya. Aku tahu apa yang kau lahirkan dan apa yang kau sembunyikan. Yang malaikat lahirkan apa tadi? Yang malaikat lahirkan apa tadi? Manusia punya dua sifat. Masih ingat satu? Merusak. Yang kedua? Itu yang malaikat lahirkan, yang malaikat katakan, yang malaikat sembunyikan. Yang malaikat sembunyikan, yang tidak dikatakan adalah malaikat tahu bahwa manusia punya sesuatu yang lebih tinggi daripada dia, yaitu namanya akal. Yang malaikat nggak dikasih. Maka malaikat nggak bisa protes karena malaikat nggak punya akal. Manusia bisa protes karena manusia punya akal, tapi bisa belajar. Lihat, Allah punya makhluk malaikat, nggak pernah salah. Allah punya makhluk binatang, salah terus. Gitu kan ya, makanya kalau ada yang pagi-pagi lagi siap-siap mau sahur gitu kan ya, tiba-tiba digondol sama kucing, yang salah Anda atau kucingnya? Tiba-tiba Anda bilang, dasar kucing tidak berakhlak.
Kira-kira Anda yang gila atau kucingnya yang gila? Lihat ya, manusia tuh di tengah-tengah. Di antara binatang yang salah terus, sama kemudian malaikat yang nggak pernah salah. Malaikat nggak dikasih akal, binatang juga nggak dikasih akal. Tapi malaikat senantiasa taat, binatang senantiasa salah. Tapi kalau manusia ini dia punya akal. Kalau dipakai akalnya, dia lebih tinggi daripada para malaikat. Kalau tidak dipakai akalnya, jatuh lebih rendah daripada binatang ternak. Paham ya sekalian? Jadi kita tuh punya potensi lebih tinggi daripada malaikat, jatuh lebih rendah daripada binatang ternak juga bisa. Contoh, Allah katakan ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih rendah. Siapa? Yang tidak mikir pakai akal. Siapa mereka? Contoh. Nih, katanya contoh harus ekstrim. Pernah tahu kambing? Tahu kambing? Pernah tahu kambing LGBT? Enggak kan ya? Karena yang bayangkan, yang nggak punya akal aja nggak pernah LGBT gitu kan ya. Nah tapi manusia masya Allah gitu kan ya. Kalau akal sudah hilang, habis semuanya, akan melakukan apapun. Nih, pernah ada satu hadis Rasul katakan, ada ditawarkan tiga maksiat di antara manusia. Satu, berzina dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, dia membunuh orang. Yang ketiga, minum khamar. Pilih mana mas? Dipaksa suruh milih satu, berzina, minum khamar, atau bunuh orang. Pilih mana kira-kira? Salah satu pilih. Oh, nggak jelas anda ini. Mau pilih mana? Berzina, minum khamar, atau bunuh orang? Nah, kayaknya lebih rendah minum khamar kayaknya ya. Nah betul itu yang dipilih. Rasul katakan orang tuh ketika dipaksa milih minum khamar. Ternyata yang terjadi setelah itu, dia kemudian mabuk, hilang akalnya, lihat perempuan berzina, setelah itu bunuh orang. Bisa dipahami? Maka dikatakan bahwa khamar itu adalah umul jaroim, ibunya segala macam tidak kejahatan. Nah kenapa? Menghilangkan akal. Karena kalau orang sudah hilang akalnya, dia mesti sadis. Dia mesti sadis kalau sudah hilang akalnya. Dia mesti sadis, dia mesti melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Nah makanya tadi kemudian dalam pelajarannya tadi dikatakan bahwa manusia punya sesuatu yang malaikat juga tahu. Punya apa? Nah kemudian dilanjutkan oleh Allah. Oke, sudah dibuktikan ya. Lalu kemudian Allah katakan pada semuanya, wa idz qulna lil malaikah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Lalu kemudian malaikat semua disuruh bersujud kepada Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Pertanyaannya, iblis malaikat atau bukan? Iblis malaikat atau bukan? Yang bilang iblis malaikat, angkat tangan. Yang bilang iblis bukan malaikat, angkat tangan. Yang absen, nah itulah orang Indonesia. Anda itu nggak jelas gitu kan, yang maunya apa gitu kan. Oke, iblis malaikat atau bukan? Iblis malaikat atau bukan? Iblis bukan malaikat. Hati-hati baca Al-Quran, itu harus punya ilmu gitu kan ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Seolah-olah iblis bagian daripada malaikat, karena seluruh malaikat disuruh sujud pada Adam, maka sujud semua malaikat kecuali iblis. Tapi iblis bukan malaikat. Lah kenapa? Malaikat sudah sujud semua. Ya, maka pas sajadu mereka sudah sujud semua illa iblis. Iblis nggak mau sujud. Lah kenapa? Karena iblis bukan malaikat. Iblis dikatakan dalam surat Al-A'raf wa kana minal jin. Maka iblis adalah bagian daripada jin. Kenapa dia nggak mau sujud? Aba wastakbar. Maka dia aba wastakbar. Ini dua dosa di dalam Al-Quran yang dikatakan paling banyak menghalangi orang daripada hidayah. Jadi orang itu belum mau masuk Islam, ya, bukan bisa jadi bukan karena dia nggak tahu, tapi karena aba wastakbar. Aba itu apa? Aba itu enggan, nggak mau. Dalam bahasa Indonesia jadinya abai, males, bodoh amat. Dosa-dosa gue, duit gue, kenapa lu yang repot? Gue nggak ngajak-ngajak lu masuk neraka kok, lu urus urusan lu sendiri deh. Aba wastakbar apa? Kiber, seperti iblis. Apa kata iblis? Kamu lihat, saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Saya lebih tinggi daripada dia. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Jadi hati-hati, jangan sampai sifat iblis ini merasuki kita. Kadang-kadang dari hal-hal yang paling kecil. Baru pulang dari sini, gitu kan ya. Kemudian bilang sama temannya, alhamdulillah ya, kita bisa ikut pengajiannya Ustadz Felix. Masya Allah, keren banget Ustadznya, ganteng. Oh enggak. Masya Allah ya, kita baru bisa ikut kajiannya Ustadz Felix. Enggak seperti itu loh, rumahnya dekat masjid tapi enggak mau pergi kajian. Hati-hati. Itu sudah mulai merasa dia lebih baik daripada temannya yang lain. Hati-hati, takabur. Atau bisa jadi yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, iblis dulu kalau rusak nggak ngajak-ngajak yang lain. Nah kenapa? Ketika dia rusak, dia bilang sama Allah, kenapa kamu nggak mau sujud? Dia katakan apa? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ngapain aku sujud? Itu kan ya. Zaman sekarang orang lebih parah daripada iblis, ngajak-ngajak orang kalau berbuat dosa. Paham ibu sekalian? Dulu ana khairu minhu. Sekarang nahnu khairu minhum. Paham? Kami lebih baik daripada mereka semua. Itu kan kata-kata begitu ya. Islam kami lebih baik daripada Islam Arab.
Islam kami lebih baik daripada Islam Timur Tengah. Lihat Islam Timur Tengah, terjadi perang terus-menerus. Lihat Islam Timur Tengah, nggak pernah bisa damai. Loh, antum merasa antum lebih bagus daripada negara-negara yang berperang gitu? Lantas kemudian antum merasa lebih takwa daripada orang-orang di Al-Aqsa kemudian perang? Belum tentu. Hati-hati, Allah bisa jadi memberikan musibah lewat ketenangan dan kedamaian, dan Allah memberikan kemuliaan pada perang dan kemudian ketidakdamaian. Paham Bapak Ibu sekalian? Hati-hati dengan sifat seperti ini. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka mereka termasuk golongan yang kafir. Allah lanjutkan kemudian, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Oke, Adam, tinggallah bersamamu dan istrimu surga ini. Kisahnya mulai mirip yang tadi. Oke, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Engkau boleh makan apa saja, di mana saja, sebanyak apa saja. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi jangan dekati pohon ini. Nanti kalau kamu dekati fatakuna minadz zalimin, kamu zalim. Oke, pertanyaannya, pohon apa ini? Salah. Pohon apa ini? Salah. Oh, ini betul. Nama pohonnya bukan pohon khuldi, tolong dikoreksi. Oh, itu ada di dalam Al-Quran, Ustaz. Betul, ada di dalam Al-Quran. Tapi khuldi di dalam Al-Quran bukan Allah yang bilang. Itu tipuan syaitan. Syaitan menipu manusia dengan mengatakan, kamu pengen surga selama-lamanya enggak? Pengen makan buah ini. Karena kalau kamu makan buah ini, kamu hidup selama-lamanya. Khalidina fiha, selama-lamanya di surga enggak keluar-keluar. Kira-kira setan nipu atau benar? Maka khuldi itu tipuan setan. Allah sendiri tidak pernah merinci ini pohon apa, tidak pernah mendetailkan ini pohon apa. Allah cuma bilang pohonnya namanya pohon ini. Dalam bahasa Arab namanya pohon hadhihi. Oh gitu ya? Tahu dari mana? Ini coba baca. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jelas? Mungkin Anda lucu, oh ini aja dipermasalahkan. Jangan salah, di dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Ketika saya mikirin, saya tuh kadang-kadang ketawa sendiri. Kok bisa ya Al-Quran tuh milih kata-kata yang benar-benar pas dengan kondisi? Coba lihat, nih ya, di dalam Alkitab tadi, kalau tahu ada berapa pohon yang spesial? Satu pohon. Yang kedua pohon dirinci sama Tuhannya. Ini pohon kehidupan, kalau Anda makan Anda gak bakal mati. Ini pohon pengetahuan, kalau Anda makan Anda punya pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan makan ya. Ibarat begini, di belakang ada lubang, tulisan di bawahnya jangan diintip. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Penasaran gak Anda? Semua pintu di sini boleh Anda masuk, kecuali pintu ini di belakangnya sesuatu yang sangat rahasia. Tolong jangan didekati. Gimana cerita kira-kira? Mesti didekati, paham ya? Tapi di dalam Al-Quran pohonnya nggak dirinci. Untuk apa? Untuk ngasih tahu pada Anda, bro, sis, pohonnya nggak penting. Paham ya? Pohonnya tuh nggak penting. Allah nggak kasih tahu namanya kok. Lah, jangan dekati pohon ini. Pohonnya nggak penting. Allah katakan yang penting tuh aku. Karena kalau kamu dekati pohon ini, Anda zolim kepada aku, bukan pohonnya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Pohonnya nggak penting. Bisa dipahami? Masya Allah, ketinggian bahasa Al-Quran. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Oh ternyata fa'azzalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan menggoda mereka, mengeluarkan mereka dari dalam surga, mengeluarkan mereka dari dalam ketaatan pada Allah. Lalu kemudian dikatakanlah oleh Allah, qulna wa qulnah bitu, dan keluarlah kalian semua. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian daripada kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Di dunia nanti ada tempat kediaman, ada tempat kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Pertanyaannya, diusir atau tidak? Yang bilang diusir, yang bilang tidak. Ayo orang Indonesia itu kan, diusir atau tidak? Diusir atau tidak? Tidak diusir kita. Yang bilang diusir, oh nggak berani lagi kan? Kalau yang bilang diusir jadi gini, hidup manusia ada dua sesuai dengan judul wahyu nafsu. Kalau wahyu mesti ada dalil, kalau nafsu nggak ada dalil. Pertanyaannya, yang bilang diusir dalilnya apa? Ayo lo, kalau nggak ada dalil berarti wahyu atau nafsu? Oke, diusir atau tidak? Tidak atau diusir? 15 tahun saya masuk Islam dan saya sampai sekarang masih mikir dari mana Anda dapat konsep diusir. Paham maksud saya? Nah, kenapa? Karena konsep diusir itu konsep agama saya yang lama. Tadi Anda baca nggak tadi? Tuhan mengusir. Tapi kalau di dalam Islam nggak ada kata-kata mengusir. Oh itu Ustaz, ihbitu itu bukan mengusir. Mengusir itu dalam bahasa Arab ukhruju. Asal kata kharaja, keluar. Ukhruj, keluar. Ya, ukhruju, keluar kalian. Nah itu ukhruju, di dalam Al-Quran banyak itu kata-kata begitu. Ukhruju, keluarlah kalian semua. Tapi di sini apakah kata-kata ukhruju yang dipakai? Tidak, kata-kata yang dipakai adalah ihbitu. Ihbitu dalam bahasa Arab itu digunakan untuk orang yang sedang berganti alam. Contoh, diving itu ihbitu. Apalagi nyelam, ya diving ya, nyelam, diving, apalagi berenang, nyelam ke bawah, jatuh ke bawah air, nah itu ihbitu. Lah kenapa? Manusia suruh pindah alam.
dari alam surga kepada alam dunia. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Apalagi buktinya? Nanti saya kasih buktinya. Kemudian dikatakan oleh Allah lagi dalam Al-Qur'an, fatalaqa adama min rabbih kalimatin fataba alaih. Ini yang paling penting. Pelajaran berikutnya, ketika tahu salah, Adam langsung kemudian menghambur pada Allah, lalu kemudian berkata-kata pada Allah dengan sebuah kata-kata. Dalam surah Al-A'raf lagi dikatakan, apa kata-katanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya Allah, coba lihat Bapak Ibu sekalian, betapa indah para nabi mencontohkan kepada kita, kalau Anda sudah salah, jangan ngeles. Jangan ngeles, karena ngeles itu pelajaran sebelah, paham? Yang tadi itu. Tapi kalau muslim kalau sudah salah, jangan ngeles. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim kalau salah? Langsung ngaku, Rabbana zalamna anfusana, salah kami ya Allah, kamu sudah bilang begini, kami masih tidak percaya, kami masih percaya dengan setan, kami percaya dengan iblis, salah kami, tidak salah engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah kalau enggak diampuni kami, wa tarhamna, dan tidak disayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami enggak punya tempat yang lain, kami pasti rugi, kami pasti hancur. Langsung Allah maafkan, fataba alaih, Allah maafkan dia semuanya, habis, sudah selesai semuanya. Innahu huwat tawwabur rahim. Pelajaran berikutnya, Allah tidak hanya kasih taubat bagi yang ngaku, Allah kasih rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah menurut ulama, satu, kemampuan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Yang kedua, kemampuan untuk senantiasa taat pada Allah, kemampuan diberikan kemanisan ketika ibadah, dicukupi seluruh kehidupannya, diberikan barokah dalam seluruh kehidupannya. Itu rahmah. Jadi bagi orang ngaku, selesai seluruh urusannya. Kalau mau tapi kalau ngeles, nambah masalah Anda. Kenapa telat? Jakarta telat Pak. Oh itu mana masalah. Kenapa telat? Sudah takdir Pak, hari ini saya telat. Hari ini juga takdir kamu keluar dari kantor saya. Gitu kan ya? Coba kalau Anda ngaku, ya ini salah saya Pak, saya sudah tahu kantor tuh masuk jam 8, sudah tahu saya kantornya masuk jam 9, saya masih berangkat jam 8:15, ya salah saya. Tolong maafkan, besok nggak gitu lagi. Kita akan nyari cara gimana besok nggak gitu lagi. Berarti kalau hari ini berangkat jam 8:15 saya masih telatnya setengah jam, berarti besok berangkat harus jam 7. Gitu kan ya? Kalau orang ngaku, dia akan cari cara supaya dia kemudian memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau dia ngeles, nggak akan cari cara. Bisa dipahami Bapak sekalian. Dan setiap nabi menunjukkan hal itu. Nabi Yunus, tahu Nabi Yunus? Ngelihat kaumnya, aduh ini nggak beriman, gimana ceritanya, udah didakwai berbagai cara nggak beriman, Masya Allah nggak ada pengikut, adalah saya pergi aja lah, pergi ke laut gitu kan ya. Ternyata dia pikir dia bisa menghindari masalah, yang terjadi apa? Justru dilempar dia ke laut, dilempar ke laut, ceritanya malam-malam. Pernah ke laut? Pernah ke laut? Kalau mau nambah keimanan, saran saya pergi ke laut agak tengah dikit, tapi jangan pakai pesawat, jangan pakai kapal gede, pakai kapal kecil, agak kecil gitu kan ya. Dan di bulan Januari Februari ya gitu kan ya. Nah, jadi ketika angin lagi tinggi-tingginya, coba pergi kalau tengah-tengah dikit. Nah, Anda baru rasakan bagaimana beriman pada Allah betul-betulan ya. Nah, ini Nabi Yunus gitu kan ya, dilempar ke laut malam-malam, gelap-gelap, dilempar ke laut, di laut dimakan sama paus. Ada harapan selamat nggak? Sudah kegelapan malam, diliputi oleh kegelapan lautan, dimakan lagi sama paus. Nggak ada harapan. Di dalam perut paus apa yang beliau lakukan? Apa doanya? La ilaha illa anta. Ya Allah, aku tauhidku masih mantap. Walaupun aku kemudian sama kaumku begitu, tapi tauhidku masih mantap ya Allah. La ilaha illa anta subhanak. Engkau maha suci. Inni kuntu minat. Aku yang salah. Apa yang terjadi? Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allah sucikan kembali dirinya. Kemudian setelah itu Allah hantarkan ke ujung daripada pantai. Dibuka mulut paus, keluar. Langsung ada yaktin. Ada makanan di situ. Dimakan, memperkuat dirinya. Kemudian mengembalikan kondisinya. Bertemu kaumnya. Beriman. Masya Allah kan ya? Seberat apapun masalah Anda perlu ngaku doang sama Allah. Ya Allah, saya salah. Saya nggak kembali pada aturanmu. Ya Allah, Engkau sudah kasih aturan. Saya nggak mau. Saya mau kembali ya Allah. Allah selesaiin. Kalau Anda memang benar-benar yakin, ngaku sama Allah. Tapi kalau Anda ngakunya masih sedih, ya Allah aku salah, tapi tak ada, ini bikin masalah itu. Anda masih banyak tapi sih, gitu kan ya? Nggak mau menyerahkan pada Allah. Allah sudah kasih tahu yang terbaik. Setelah kemudian dimaafkan, innahu huwat tawwabur rahim. Allah katakan, ya sudah, selesai ya, beres ya, balik lagi dari nol ya. Nah, kayak pegawai Pertamina kan gitu kan ya. Nah, qulnah bitu minha jami'ah. Ya sudah, keluar dari sana semuanya. Qulnah bitu minha jami'ah. Keluar dari sana semuanya ke dalam dunia. Loh kok diusir lagi? Enggak diusir. Lah kenapa? Ini kelanjutannya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa tidak diusir? Dalilnya apa? Oke, masih ingat awal-awal tadi yang saya bilang ada id tadi? Masih ingat ayatnya? Apa ayatnya? Wa ilqala lil malaikati inni
Ja'ilung fil ardi khalifah. Itu buktinya Anda tidak diusir. Lah kenapa? Dari surat ke-30 tadi Allah sudah bilang manusia pengen dijadikan di atas muka bumi. Jelas? Jadi Anda tidak diusir ya. Memang rencananya Allah Anda itu cuma di dunia, Anda itu di dunia dijadiin wakil Allah, khalifah gitu kan ya. Loh, kenapa di surga? Untuk belajar. Satu, belajar, Anda punya akal yang bisa menyebabkan Anda jadi baik. Tapi kalau tidak pakai akal, kerjaan Anda dua, merusak, menumpahkan darah. Gitu kan ya. Apalagi pelajarannya, nanti Anda bakal buat dosa. Kalau buat dosa, nih, taubat pada Allah, ngaku. Pelajaran yang paling penting, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Oke, siapa yang pindahan dari bukan Jakarta? Pindahan dari bukan Jakarta. Dari mana, Mbak? Palembang. Sama wong kita galo. Asal jangan wong kita gilo-galo ya. Ada yang lebih jauh daripada Palembang? Ada yang lebih jauh daripada Palembang? Ada? Makassar gitu? Papua gitu ada? Ada? Madura gitu? Dari mana, Mbak? Hah? Hah? Oh, Bekasi. Ya itu jauh banget memang. Medan ya? Baik. Medan. Ibu pas pindah ke Jakarta khawatir nggak? Khawatir nggak pas pindah ke Jakarta? Makan apa? Tinggal di mana? Nanti gimana kehidupan? Nggak khawatir. Jago ibu luar biasa. Saya itu ya disuruh pergi ke satu kota aja kadang-kadang nggak pernah sampai. Saya khawatir kadang-kadang. Kenapa? Tinggal di mana? Nanti sama siapa? Berarti ibu tawakalnya luar biasa. Orang-orang yang bisa pindah kota itu pasti khawatir, betul? Saya tinggal di mana ya? Nanti makan apa ya? Nah ini jangan bayangkan pindah kota. Adam suruh pindah dunia. Awalnya di surga suruh pindah dunia. Kira-kira kalau dia ngomong sama Allah, kira-kira bilang gini, ya Allah kan masalah sudah selesai, tapi kan aku belum tahu dunia. Oh, di surga aja aku dilayani, tapi aku masih buat dosa. Di surga aja begini, tapi aku masih salah. Gimana di dunia ya Allah? Aku nggak tahu apa-apa. Allah kata sudah turun saja. Nanti kalau sudah di dunia, tenang, saya sudah siapkan SOP. Paham Bapak sekalian? Itu loh ada. Faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengambil SOP daripadaku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku jamin hidup dia tidak akan pernah sedih, hidup dia tidak akan pernah khawatir. Jelas? Ini ada SOP-nya. Nanti saya kasih tahu tinggal di mana. Saya kasih tahu nanti nikah sama siapa. Saya kasih tahu. Nanti kamu pilih yang kayak mana. Saya kasih tahu. Kalau sudah punya anak kayak apa kemudian dididik anak. Saya kasih tahu. Nanti pas hamil kehilangan. Saya kasih tahu caranya. Gak pernah punya anak. Saya kasih tahu caranya seperti apa. Nanti kerja apa. Saya kasih tahu. Nanti berjuangnya gimana. Saya kasih tahu. Semua saya kasih tahu. Kalau engkau ikut tidak akan sedih, tidak akan susah. Paham sampai di sini? Tapi kemudian ketika kita tidak mau dengan ayat-ayat itu, kita mulai menyelisih ayat-ayat Allah. Ada ayat yang berikutnya. Nah, ini mulai ayat berikutnya. Qalah bitu minha jami'a. Dalam surat yang lain, dalam surat Toha dikatakan bahwa kemudian Allah berkata, qalah bitu minha jami'a ba'dukum libadin adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya wa la yadillu wa la yashqa. Hampir sama kayak yang tadi. Siapa yang mengambil Al-Qur'an tidak akan tersesat, tidak akan kemudian dia sengsara. Tapi waman arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang menolak Al-Qur'an, bagi mereka penghidupan dunia yang sempit. Penghidupan dunia sempit. Imam Ibnu Katsir membahas ayat ini dengan mengatakan, hidup di dunia sempit ada dua versi. Silakan perhatikan, mau pilih yang mana? Versi pertama, dikasih rizki tapi tidak bisa dinikmati. Versi kedua, nggak dikasih rizki sama sekali. Pilih mana? Oh, mau penjelasan? Boleh. Dikasih rezeki tidak bisa dinikmati. Contoh, Anda bisa beli makanan banyak, tapi pas mau makan, dokter bilang, mohon maaf Bu, kolesterol. Mohon maaf Pak, asam urat. Mohon maaf Pak, darah tinggi. Ya, itu lihat makanan, tapi nggak bisa dinikmati. Itu menderita itu. Yang kedua, nggak punya duit sehingga nggak bisa beli makanan. Mau pilih mana? Ada rezeki tidak bisa dinikmati, atau tidak dikasih rezeki sama sekali? Kalau Anda sudah milih, berarti Anda sudah salah. Nah, kenapa? Hati-hati orang liberal itu nanemin sesuatu yang salah pada otak kita. Contohnya apa? Kayak tadi, namanya apa? Filosofi logika maksiat maksa, paham? Contohnya maksiat maksa itu seperti apa? Mau yang mana? Kafir jujur atau muslim korup, paham ya sekalian? Itu maksiat maksa, paham ya? Oh, saya itu mau putus Ustadz, tapi kalau nanti saya putus dia ngancem bahwa kalau saya putus nanti dia bunuh diri. Ya, itu maksiat maksa, paham ya sekalian? Seolah-olah harus milih salah satu maksiat. Ustadz, saya memang maksiat, tapi saya cuma berzina sekali. Daripada tetangga, zinanya 3 kali. Paham Ibu sekalian? Maksiat maksa. Tidak ada pilihan dalam kemaksiatan. Bisa dipahami Ibu sekalian? Nah, ketika kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan ini, artinya adalah apa? Orang yang dikasih Al-Quran, dia menolak, maka hidupnya ma'isyatan dongka. Tapi itu tidak seram. Tidak seram sama sekali. Lah kenapa? Ibu, bapak, semenderita-menderitanya Anda di dunia, mati itu adalah ujungnya. Paham? Ya, semenderita apapun ada di dunia karena taat pada Allah, mati itu ujungnya.
Jelas ya, tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Tapi kalau Anda tidak taat sama Allah, maka mati itu bukan ujungnya. Disambung oleh Allah dalam surat yang berikutnya, wa man aradu an dzikri fa innalahu ma'isyan dhanka. Allah sambung, kemudian wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka mereka dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan buta. Bayangkan, kiamat buta. Yang ngelihat aja yang ngelihat aja deg-degan, yang ngelihat aja tegang, yang ngelihat aja stres. Lah kenapa? Hari itu anak-anak lari daripada ibunya. Lah kenapa? Takut ibunya minta pahala dari dia. Waktu itu Anda sekarang sayang sama anak-anak Anda, hari itu Anda lihat anak-anak Anda kabur. Lah kenapa? Anda takut anak-Anda minta pertanggungjawaban atas apa yang Anda lalaikan di dunia ketika mengurus amanah dia. Bapak-bapak nggak ngurus lagi keluarganya. Lah kenapa? Semua kocar-kacir. Saat itu ada orang buta. Bisa dibayangkan? Maka ada percakapan orang buta dengan Allah. Ketika orang buta itu kemudian berseru pada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami kemudian dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal dulu kami bisa melihat. Kemudian kata Allah apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Itulah kalian. Dulu kalian pas masih melihat, kalian masih punya telinga, kalian masih bisa berpikir, ada ayat kami turun. Kalian abaikan itu semua. Dan hari sekarang kalian semua dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sekalian? Saya tuh kalau lagi kesel, kalau lagi sedih banget, kalau lagi pikir nggak bisa apa-apa lagi karena kita nggak punya kekuasaan lagi, apa ayat favorit yang saya baca dalam surat Al-Fatihah? Yang saya favorit adalah Maliki Yaumiddin. Tahu maksudnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Anda boleh punya centeng di dunia, Anda punya kekuasaan di dunia bisa jadi, Anda berbuat segala sesuatu semaunya di dunia bisa jadi, tapi nanti di akhirat tidak akan ada semuanya. Allah satu-satunya yang memiliki hari kiamat, Allah satu-satunya yang memiliki hari akhir. Di sana Anda tidak bisa diwakili oleh siapapun, tidak bisa dengan apapun, yang punya hanya Allah. Nanti lihat di Maliki Yaumiddin. Bisa dipahami sekalian? Itu Allah janjikan. Di hari kiamat, di saat orang tidak punya selain Allah, Allah mengabaikan mereka. Stres luar biasa. Masya Allah, gara-gara apa? Tidak mau kemudian peduli pada Al-Quran. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang bisa menggerakkan 7 juta orang datang ke jalan pada waktu itu. 212. Siapa yang bisa menggerakkan hati-hati manusia? Allah. Lah kenapa? Membela Al-Quran. Mereka tahu Al-Quran adalah yang menyelamatkan mereka. Pada hari ini kemudian mereka baca Al-Quran. Pada hari ini kemudian mereka mengatakan, saya membela Al-Quran. Nanti di yaumil kiamat, di saat kemudian seluruh bibir Anda dikunci, Anda gak usah bilang apa-apa. Al-Quran turun, bela Anda. Itu Allah katakan. Al-Quran syafi' wa musyafi'. Al-Quran itu adalah penyembuh sekaligus pembela orang-orang. Nah kenapa? Di saat seluruh mulut terkunci, Al-Quran datang bilang, ya Allah, ini di dunia adalah ahlul Quran, memperhatikan saya, menghafalkan saya, mau taat dengan saya, walaupun mungkin tidak sempurna. Masya Allah. Nah kenapa? Gara-gara dia mau terikat dengan Al-Quran. Zaman sekarang orang mau agar kita tidak terikat dengan Al-Quran. Bisa dipahami Bapak sekalian? Nah maka di sini kemudian letaknya, ketika kita tahu tujuan hidup kita, bahwa tujuan hidup kita adalah kemudian beribadah pada Allah. Kenapa? Allah pengen kita bahagia. Allah sudah sampaikan bahwa ketika kita di dunia, di surga bikin dosa, bikin salah, iya, tapi sudah selesai. Dan ketika kita di dunia, Allah pengen kita senang di sini, Allah pengen kita happy di sini, Allah pengen kita kemudian hidupnya beres di sini. Maka Allah turunkan Al-Quran yang tidak ada keraguan, yang tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya, yang tidak ada satupun kemudian kebimbangan, yang tidak ada satupun kemudian yang bisa kemudian membuat lebih hebat daripada itu, supaya Anda bisa beriman. Bisa difahami Bapak sekalian? Terakhir Bapak sekalian, sebelum kemudian kita tanya jawab, saya masuk Islam karena surat Al-Baqarah ayat 23. Bunyinya, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Al-Quran, tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bedanya apa? Nabi Musa ketika kemudian bersama kaumnya meragukan dia, wah kita mati nih, kamu bilang kita selamat, lihat nih depan laut belakang tentara, kamu mau apa lagi? Langsung Nabi Musa berkata, kamu ini ya memang benar-benar gitu kan ya, sudah diselamatin gitu kan ya, sudah diajak baik malah kemudian ngece gitu ya, kira-kira begitulah. Lalu kemudian Nabi Musa menunjukkan mujizatnya. Apa mujizatnya? Laut terbelah. Melihat laut terbelah, orang beriman wajar gak? Laut terbelah orang beriman wajar gak? Itu laut terbelah masing-masing kayak gunung gitu kan ya. Pernah nyelam? Pernah free diving? Pernah? Itu laut tuh kayak gak ada ujungnya loh, warnanya hitam gitu kan ya. Lah kalau belah itu ujungnya kayak gunung gitu kan ya. Gunung itu ada orang lewat di dalamnya, dan bisa melihat kanan dan kirinya, takjub melihat laut, bawahnya dikeringin oleh Allah. Lalu kemudian ada yang nyusul, dihempaskan lautnya habis. Beriman wajar nggak? Tapi ketika nggak ngelihat lagi mujizat kayak begitu, mereka nggak beriman lagi. Nabi Isa ngidupin orang mati, orang ngelihat beriman nggak? Beriman. Tapi begitu Nabi Isanya diangkat, nggak ada lagi yang ngasih seperti itu, nggak beriman lagi. Sesat.
gitu kan ya. Lah orang muslim ketika Nabi Muhammad turun bawa Al-Quran semuanya beriman, tapi Bapak Ibu sekalian Nabi Muhammad wafat, Al-Quran masih ditinggal di sini. Allah muliakan umat Nabi Muhammad dengan satu-satunya mujizat yang ketinggalan di dunia, itu cuma Al-Quran. Saya dipahami? Supaya kenapa? Supaya Anda tidak punya hujah untuk tidak beriman pada Allah. Maka coba baca Al-Quran. Allah berkali-kali menyatakan dalam tanda kutip keheranannya pada orang-orang yang tidak beriman padahal sudah datang bayinah, sudah datang bukti yang sangat jelas. Kok bisa sih Anda ini tidak beriman gitu loh? Bisa contoh seperti apa? Afala ya'qilun, afala yatafakkarun, ya ulil albab. Tapi orang Indonesia sayangnya bacanya agak sedikit sopan gitu kan ya. Bacanya agak sedikit halus. Bacanya gimana? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak bukan orang-orang yang punya pikiran? Padahal harusnya bacanya begini. Kalian gak mikir? Kalian gak punya akal ya? Maksudnya begitu Allah. Kok bisa Anda tuh tidak beriman? Padahal buktinya sedemikian nyata. Al-Quran 114 surat, 6.238 ayat. Dan kalau Anda baca, gak ada yang bisa mendatangkan bahkan satu surat sependek wal asr, innal insana lafi khusr, atau inna a'tainakal kautsar. Tidak ada yang bisa. Loh sampai sekarang loh. Lah Anda kok masih percaya? Anda kok masih bisa tidak percaya Al-Quran? Sedangkan Anda pergi ke dokter ngomong apa Anda turuti semua. Nah tapi ketika Allah kemudian minta Anda sesuatu, Anda banyak tanya, Anda banyak ngomong, itu kan tafsir Anda, tafsir saya bukan begini. Kan kita tidak boleh mentafsirkan segala sesuatu. Kenapa? Yang tahu tafsir hanyalah Allah. Wah mabuk ini, Bapak sekalian, ngawur. Nah kenapa? Anda kemudian nggak mau taat. Jangan-jangan akidah Anda kepada dokter lebih bagus daripada akidah Anda terhadap Allah. Bisa dipahami? Oke, nah nanti insya Allah kawan-kawan kita akan sama tentang masalah akidah, tapi ini adalah kemudian tentang masalah wahyu dan nafsu. Nah karena saya pengen sambung, maka kerusakan semua di dunia ini sudah pasti karena orang berpaling daripada Al-Quran. Sudah pasti karena orang berpaling daripada Al-Quran. Itu sudah jaminan Allah. Mau sebut apa? LGBT itu berpaling daripada Al-Quran. Mau apa? Kerusakan negeri ini karena berpaling daripada Al-Quran. Banyak orang yang serakah dan sebagainya. Termasuk sekarang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ketika Al-Quran kemudian diterapkan, mereka hidup damai, tidak ada masalah sama sekali. Palestina itu kan bukan barang baru, tapi sudah lama sekali, gitu kan ya. Ketika di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Musa mengajak orang-orang Yahudi di sana, kemudian mereka terusir. Setelah mereka terusir, mereka nggak mau balik lagi, dikuasai oleh kemudian Babilonia, dikuasai oleh Romawi, lalu dikuasai oleh kaum muslimin, balik ke tangan pangkuan kaum muslimin. Setelah kaum muslimin menguasai, lalu kemudian dihabisi seperti sekarang. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak lagi kemudian mau terikat dengan Al-Quran. Kapan Palestina kemudian lepas daripada kaum muslimin? Ketika kaum muslimin lebih mementingkan ikatan-ikatan yang lain selain pada ikatan ukhuwah, ikatan akidah. Maka terjadi seperti sekarang. Alhamdulillahnya sekarang ikatan akidah balik lagi, ikatan ukhuwah balik lagi. Lihat kemarin di 212, bagaimana beda kelompok, beda aliran, beda kemudian ajaran, beda ustadz, mampu bareng-bareng karena mereka cinta dengan Al-Quran. Tapi teman-teman sekalian, yang terjadi di sana lebih daripada itu semua. Kalau seandainya Anda di sini baru kemudian berhadapan dengan penguasa-penguasa yang kemudian tidak memperbolehkan Anda melaksanakan Islam secara kafah, tapi di sana mereka tidak hanya berhadapan dengan itu, mereka berhadapan dengan konspirasi global. Ini adalah apa? Perjuangan mereka di sana itu adalah simbol perjuangan kita. Makanya saya berkali-kali mengatakan, itu adalah masjid yang ketiga. Masjid yang ketiga bagi kita yang Allah dan Rasul minta kita untuk kemudian memperhatikan tentang itu. Tentang Al-Aqsa itu, gitu kan ya. Nah maka kalau seandainya di hati kita tidak ada mereka, maka isi hati kita diisi dengan apa lagi? Gitu loh. Kalau misalnya kita tidak peduli sama mereka, maka siapa lagi yang memedulikan mereka? Padahal di sana Masya Allah, anak-anak kecil menghafal Al-Quran. Seandainya bukan karena karunia Allah, mereka sudah habis dari dulu. Tapi coba bayangkan, betapa hebatnya mereka melahirkan mujahid-mujahid, banyak kemudian yang meninggal, tapi Allah ganti dengan cara apa? Di situ paling banyak orang lahir kembar. Dan gak hanya kembar 2, gak hanya kembar 3, 4. Serius. Kembar 4, kembar 5 lahir di situ. Padahal dari dulu di sana 30 tahun yang lalu sudah dicabut listrik dan sudah dicabut air. Air-airnya diracuni oleh orang-orang dan orang di sana masih istiqomah. Lah kenapa? Betul Allah katakan nanti di yaumil kiamat itu akan jadi salah satu benteng keimanan. Maka merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa memperhatikan mereka, karena bagi kaum muslimin itu adalah sama-sama satu tubuh, dan terlebih lagi itu adalah simbol perjuangan kita. Kalau mereka habis, entah bagaimana yang lain, Bapak Ibu sekalian. Allah alam bisawab, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah memberikan kita suatu kebaikan. Yang terakhir banget Bapak Ibu sekalian, ketahui infak yang paling utama adalah infak fisabilillah. Kenapa? Mereka sudah berjihad di situ, maka mereka meninggalkan keluarga di situ, mereka meninggalkan kemudian banyak sekali kemudian masalah-masalah di situ. Tugas kita untuk memperingan. Maka siapa kemudian berinfak untuk fisabilillah atau menyiapkan untuk fisabilillah, maka kemudian atau kemudian mengurus keluarga-keluarga fisabilillah, maka infak mereka akan dicatat oleh Allah menurut salah satu hadis sama seperti yang mereka lakukan.
Sedangkan yang mereka lawan adalah insya Allah fisabilillah, maka mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang sama. Jangan terpengaruh dengan kata-kata begini, itu kan ujung sana. Kenapa Anda tidak kemudian berinfak di Indonesia saja? Itu nggak ada urusan Bapak Ibu sekalian. Infak itu mana saja boleh, tergantung dengan tingkat kepentingan satu sama lain. Lah kalau kemudian kita di sini penting, ya nggak apa-apa keluarkan. Dan sayangnya yang ngomong kayak begitu, Indonesia aja masih banyak masalah, kenapa infaknya ke Palestina? Yang ngomong kayak gitu biasanya nggak infak. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jadi silakan keluarkan infak yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mencatatkan kita sebagai orang-orang yang berinfak karena Allah. Dan satu lagi, di dalam ayat Al-Quran juga ada kisah tentang orang yang menyesal, minta dikembalikan ke dunia oleh Allah untuk berinfak lebih banyak. Dan dia berkata, kalau aku infak lebih banyak, aku mungkin jadi orang yang soleh. Jadi kalau kita berinfak, kita kemudian bersedekah, jangan minta lebih banyak. Wala tamnun tastakthir, jangan keluarkan sesuatu untuk minta lebih banyak, tapi minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan dengan infak saya ini saya jadi soleh, saya jadi soleha. Ya mudah-mudahan dengan infak saya ini saya lebih bisa bangun malam, bisa kemudian untuk bertahajud, bisa kemudian untuk memahami agamu. Ya Allah bimbing anak-anak saya dengan infak ini, mudah-mudahan jadi baik. Nah infak karena itu mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.